Pemirsa Hasanah, di pagi hari terkadang kita sering mendengar sholat sunnah yang sangat istimewa, yaitu sholat syuruk. Sholat ini dianjurkan dilakukan 2 rakaat, dan jika kita melakukannya maka pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh. Pahala ini tak hanya bisa kita dapat hanya dengan sholat 2 rakaat begitu saja. Pahala haji dan umroh itu sangat besar, tentunya untuk meraihnya juga tidak mudah. Haji dan umroh harus berpergian ke tanah suci dengan jarak dan biaya yang tidak sedikit, maka pahalanya pun besar. Demikian pula dengan salat syuruk. Jika pahalanya setara dengan pahala haji dan umroh, maka untuk meraihnya pun juga ada rangkaiannya yang juga tentu tidak semudah hanya dengan salat 2 rakaat saja. Salat syuruk harus dirangkai dengan amalan lain. Maka syarat untuk mendapatkan pahala besar ini dimulai dari salat subuh berjamaah di masjid. Lalu tetap duduk di masjid, berzikir hingga waktu syuruk atau waktu matahari bersinar setinggi tombak. Sekitar 12-15 menit dari terbitnya matahari. Rangkaian ibadah inilah yang disebut Nabi SAW dalam sabdanya. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir sampai matahari terbit, kemudian dilanjutkan dengan sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh. Dia, Anas radhiyallahu anhu, berkata, Rasulullah SAW bersabda, sempurna, sempurna, sempurna pahalanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Akan tetapi rentang waktu antara fajar yang menandai waktu subuh dan syuruk, ada waktu-waktu sholat yang diperintahkan. Tapi juga ada waktu yang terlarang. Hal ini terkait dengan waktu pergerakan matahari. Itu sebabnya kita sering mendengar istilah fajar, tulu atau terbit, syuruk atau matahari bersinar, dan waktu duha. Lalu bagaimana menandainya? Perjalanan waktu di pagi hari dalam fikih terbagi dalam 4 etape. Pertama, fajar yang menandai datangnya waktu subuh. Dengan munculnya fajar berupa serpihan sinar dari mentari yang masih menyelinap di balik bola bumi dan tak lama lagi akan terbit. Dalam fikih dikenal adanya 2 jenis fajar. Pertama fajar kazib atau fajar bohong-bohongan. Berupa serpihan sinar mentari berbentuk memanjang secara vertikal dan muncul hanya beberapa saat saja, setelah itu lenyap. Karena itu disebut kazib atau bohong. Yang kedua, fajar syadik atau fajar beneran. Serpihan sinar ini bentuknya memanjang secara horizontal. Fajar inilah yang menjadi tanda masuknya waktu subuh dan kita menyambutnya dengan sholat fardu. Rasulullah SAW bersabda, menjelaskan masuknya waktu subuh ketika langit sudah mulai terang. Kemudian dia, Jibril, mendatangiku untuk sholat subuh ketika langit terang. Lalu dia berkata, bangunlah dan sholatlah. Maka beliau Rasulullah SAW melaksanakan sholat subuh. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad serta disahihkan oleh Al-Albani. Etape kedua adalah tulu atau waktu terbitnya matahari. Ini berawal dari munculnya bagian atas bundaran matahari hingga tuntas seluruh bundarannya terangkat dari permukaan bumi. Ini berlangsung kira-kira 12-15 menit. Di sepanjang rentang waktu inilah disebut dengan waqt al-karohah, waktu yang dilarang sholat sunnah. Mengapa dilarang? Karena pada saat itu setan mendekati matahari dan meletakkan kedua tanduknya di sisi kanan dan kiri matahari. Sehingga apabila ada orang yang menyembah matahari, maka pada saat itu dia seolah menyembah setan. Sedangkan kaum muslimin dilarang melakukan ibadah yang menyerupai ibadah orang kafir. Hal ini sebagaimana informasi dari Nabi SAW dalam hadis dari Amr bin Abbasah. Dia berkata, saya bertanya, wahai Nabi Allah, ceritakanlah kepadaku tentang sholat. Lalu Nabi SAW bersabda, lakukanlah sholat subuh. Kemudian tahanlah untuk melakukan sholat hingga terbit matahari dan terangkat naik. Karena ia terbit di antara 2 tanduk setan. Dan pada saat itu orang-orang kafir bersujud kepadanya. Kemudian kerjakanlah sholat, karena sholat itu disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat sampai engkau melakukan sholat asyar hingga terbenam matahari. Karena ia terbenam di antara 2 tanduk setan. Dan pada saat itu orang-orang kafir sujud kepadanya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad.
Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim memberikan penjelasan tentang dua tanduk setan dengan menyebutkan beberapa pendapat. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa ia adalah kelompok setan dan pengikutnya. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah kekuatan, kemenangan, dan tersebar luasnya kerusakan. Ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah dua tanduk yang ada di ujung kepala setan. Dan inilah pendapat yang kuat. Pada waktu tulu atau matahari terbit, setan dan para pengikutnya tampak menguasai dan mendominasi agar bisa mengacaukan sholat orang-orang yang melakukannya. Itu sebabnya makruh melaksanakan sholat pada saat-saat seperti ini. Sebagaimana makruh melaksanakan sholat di tempat-tempat yang menjadi tempatnya setan. Larangan sholat sunnah di waktu tulu atau matahari terbit secara tegas dinyatakan dalam hadis Nabi SAW. Ada 3 waktu di mana Nabi SAW melarang kami untuk melaksanakan sholat di 3 waktu tersebut. Atau menguburkan jenazah kami. 1. Ketika matahari terbit sampai tinggi. 2. Ketika seseorang berdiri di tengah bayangannya sampai matahari tergelincir. Dan 3. Ketika matahari miring hendak tenggelam sampai benar-benar tenggelam. Hadis riwayat Muslim. Mayoritas ulama berpendapat bahwa sholat yang dilarang pada waktu-waktu tersebut adalah sholat sunnah secara umum. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa sholat sunnah yang dilarang adalah sholat-sholat sunnah yang tidak memiliki sebab. Adapun para ulama mazhab Hanafi melarang melakukan semua macam sholat di waktu terlarang tersebut, bahkan sholat fardu sekalipun. Kecuali sholat asar hari itu dan sholat jenazah. Lalu bagaimana jika bangun kesiangan atau ketiduran hingga waktu tepat waktu tulu atau terbit matahari? Sementara dia belum sholat subuh, padahal saat itu merupakan waktu terlarang sholat. Maka dalam hal ini dibolehkan sholat subuh di waktu terbit matahari atau tulu dan setelahnya. Karena waktu sholat subuh bagi orang yang bangun kesiangan adalah waktu terbangun. Jika waktu terbangun bertepatan terbitnya matahari, maka tidak mengapa dia melaksanakan waktu subuh di waktu terlarang. Karena dalam kondisi ini, orang hendaknya menyegerakan sholat subuh begitu terbangun dari tidurnya dan tidak boleh menundanya lagi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat karena lupa atau tertidur, maka hendaknya dia melakukan sholat itu ketika telah ingat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Etape ketiga adalah waktu isyraq atau syuruk, yaitu waktu memancarkan sinar mentari. Ini berawal sejak berakhirnya waktu tulu atau terbit. Maka ketika matahari bergerak hingga bayangannya mencapai 1 tombak atau sekitar 2 meter. Maka bersamaan dengan ini, sholat sunnah bukan saja tidak lagi diharamkan, tetapi justru sangat dianjurkan. Inilah sholat syuruk yang dilakukan 2 rakaat. Jika sholat ini dirangkai sebelumnya dengan sholat subuh berjamaah, lalu tetap berada di masjid dengan berzikir, lalu sholat 2 rakaat, maka pahalanya setara dengan pahala haji dan umroh. Etape keempat adalah duha, yaitu ketika matahari sudah naik dari permukaan bumi setinggi kira-kira sebatang tombak dalam pandangan mata. Inilah waktu awal duha. Jika demikian, bukankah syuruk itu seperti waktu duha? Atau apakah berarti waktu syuruk itu sama dengan waktu duha? Dan bukankah sholat syuruk itu sama saja dengan sholat duha di awal waktu? Di sini memang sepintas agak membingungkan. Tapi jika diperhatikan, sebenarnya ada garis yang memisahkan. Memang waktu syuruk dan waktu duha itu sama. Artinya waktu duha itu bermula dari syuruk atau ketika sinar matahari sampai setinggi 1 tombak atau sekitar 2 meter. Maka saat itulah sholat duha itu boleh dilakukan. Dan saat itu pula waktu sholat syuruk itu dilakukan. Tapi sholat syuruk itu dianjurkan hanya 2 rakaat dan merupakan rangkaian dari sholat subuh berjamaah. Berdiam di masjid, berzikir sampai waktu syuruk atau sinar mentari setinggi tombak. Waktu duha berakhir hingga tergelincirnya matahari di awal siang. Memasuki waktu duha ini merupakan waktu yang luar biasa. Nabi SAW bersabda, barang siapa mengerjakan sholat duha 2 rakaat, maka dia tidak ditetapkan termasuk orang-orang yang lengah. Barang siapa sholat 4 rakaat, maka dia tetapkan termasuk orang-orang yang ahli ibadah. Barang siapa mengerjakan 6 rakaat, maka akan diberikan kecukupan pada hari itu. Barang siapa mengerjakan 8 rakaat,
maka Allah menetapkannya termasuk orang-orang yang tunduk dan patuh. Dan barang siapa mengerjakan sholat 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Dan tidaklah satu hari dan tidak juga satu malam, melainkan Allah memiliki karunia yang dianugerahkan kepada hamba-hambanya sebagai sedekah. Dan tidaklah Allah memberikan karunia kepada seseorang yang lebih baik daripada mengilhaminya untuk selalu ingat kepadanya. Hadis riwayat At-Tabrani. Dengan demikian, bisa disimpulkan sholat duha itu bisa dibagi 3 waktu. Sholat duha di awal waktu, yaitu di waktu syuruk atau saat matahari setinggi tombak atau 2 meter. Kedua pertengahan waktu dan ketiga sholat duha di akhir waktu. Dan yang terakhir inilah yang disebut dengan sholat awabin atau orang-orang yang kembali. Wallahu alam.